Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Philemon, kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019 di Institut Agama Kristen Negeri Toraja atau IKI AKN Toraja. Video ini adalah pemenuhan UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dalam video ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada masa anak prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun. Di usia prasekolah, proses tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang harus selalu dipantau oleh setiap orang tua, karena di usia ini anak sedang berada di masa terbaiknya, yang akan berdampak pada masa depannya kelak. Namun di samping tumbuh kembangnya, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu psikologi perkembangan anak, yaitu yang akan kita bahas dalam video ini. Perkembangan masa anak prasekolah. Beberapa ciri perkembangan pada masa ini, yaitu yang pertama perkembangan motorik, yang kedua perkembangan bahasa dan berpikir, yang ketiga perkembangan sosial. Yang pertama perkembangan motorik. Perkembangan motorik yaitu bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot, memungkinkan anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Dengan meningkatnya usia, nampak perubahan dari gerakan yang mengarah koordinasi gerakan ke gerakan lebih halus dan koordinasi keterampilan dan harus dilatih dalam hal kecepatan, ketepatannya, dan keluasannya. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa dan berpikir. Sebagai alat komunikasi dan mengerti dunianya, kemampuan bahasa lisan pada anak akan berkembang karena selain terjadi oleh pematangan dari organ-organ bicara dan fungsi berpikir, juga karena lingkungan ikut membantu pengembangannya. Dalam hal ini ada 4 tugas yang perlu diperhatikan pengembangannya, yaitu yang pertama, mengerti pembicaraan orang lain. Yang kedua, menyusun dan menambah perbendaharaan kata. Yang ketiga, menggabungkan kata menjadi kalimat. Kemudian yang keempat, pengucapan yang baik dan benar. Pada masa ini nampak seakan-akan anak haus nama, di mana segala hal akan ditanyakan. Di dalam segi berpikir, anak berada pada tahap praoperasional dan egosentrisme. Dengan bertambahnya usia, egosentrisme berkurang dan ditambah dengan kefasihan berbicara. Anak makin lama makin mampu menggunakan simbol-simbol. Perkenalkan dengan dunia baru, yakni dunia pendidikan formal. Anak harus belajar menyesuaikan diri dengan peraturan dan disiplin sekolah, serta program-program dalam berbagai pengembangan. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dunia pergaulan anak menjadi bertambah luas. Keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Anak makin ingin untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Pada masa ini, anak dihadapkan pada tuntutan sosial dan susunan emosi baru. Bila orang tua atau lingkungan memberi cukup kebebasan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan, mereka mau menjawab pertanyaan anak dan tidak menghambat fantasi dan kreasi dalam bermain. Dalam diri anak akan berkembang inisiatif. Sebaliknya, karena pada masa ini mulai juga terpupuk kata hati, maka bila ajaran moral dan disiplin ditanamkan terlalu keras dan kaku, pada anak akan timbul perasaan bersalah. Menurut Erikson, terjadi krisis antara inisiatif dengan rasa bersalah. Tugas dalam perkembangan masa anak prasekolah. Pada masa bayi berakhir, semua bayi normal telah belajar berjalan meskipun dalam tingkat kecakapan yang berbeda-beda.
telah belajar makan makanan keras, dan telah mencapai tingkat stabilitas fisiologis yang cukup baik. Tugas dalam belajar mengendalikan pembuangan kotoran sudah hampir sempurna dan sepenuhnya akan dikuasai dalam 2 tahun atau 3 tahun lagi. Meskipun sebagian besar bayi telah menambah kosakata yang berguna, telah dapat dengan tepat mengucapkan kata-kata yang mereka gunakan, dapat mengerti arti dari pernyataan dan perintah yang sederhana, dan dapat menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat yang berarti. Namun, kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dan untuk mengerti apa yang dikatakan orang lain masih dalam taraf yang rendah. Masih banyak yang harus dikuasai sebelum mereka masuk sekolah. Pengetahuan tentang benar dan salah masih terbatas pada situasi rumah, harus diperluas dengan pengertian yang benar dan cara dalam hubungannya dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Berhubungan secara emosional dengan orang tua, saudara kandung, dan orang-orang lain. Hubungan emosional yang terdapat selama masa bayi harus berganti dengan hubungan yang lebih matang. Alasannya adalah karena hubungan dengan orang lain dalam masa bayi berdasarkan pada ketergantungan bayi pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional yang terutama kebutuhan kasih